Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Tulang Bawang Lampung. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ada dua kegiatan di sini. Yang pertama, diseminasi budaya positif, dan yang kedua, membuat keyakinan kelas. Saya Deni Ernanisi, Sarjana Pendidikan, Guru Seman 1 Merasa Aji Tulang Bawang. Ini adalah foto bersama setelah selesai membuat kesepakatan kelas di kelas 11 IPA 1. Dan foto yang kedua adalah foto saat melaksanakan diseminasi budaya positif di kantor SMA Negeri 1 Merasa Aji. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan Bapak Bahir Ramsyah, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen sebagai fasilitator, dan Bapak Willy Anggrian, Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktik, dan saya sebagai CKP. Latar belakang. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesepakatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran. Tujuan mewujudkan budaya positif. Apa saja tujuannya? Itu membentuk keyakinan kelas. 1 ya. 2, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. 3, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. 4, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur. 1, terbentuknya keyakinan kelas. 2, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. 3, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. 4, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Yang terakhir, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Terakhir, memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan. Dukungan dari kepala sekolah tentunya, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, orang tua dalam melakukan budaya positif. Dimulai. Ya Rabbi Subhanallah
pada siang yang panas ini kita bisa berkumpul di kantor SMA Negeri 1 Merasa Aji dalam rangka presentasi budaya positif modul 1 CGP Angkatan 7 Tulang Bawang Lampung. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sajukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, dengan rasa hormat yang tinggi saya meminta waktunya ibu-ibu dan staf dari SMA Negeri 1 Merasa Aji meluangkan waktunya dalam acara presentasi budaya positif saya di sini. Kepada Bapak Gunawan selaku Kepala SMA Negeri 1 Merasa Aji yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu serta tata usaha SMA Negeri 1 Merasa Aji yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Tulang Bawang Lampung. Presentasi budaya positif. Saya Dini Analisi SPD, guru SMA Negeri 1 Merasa Aji Tulang Bawang. Baik, yang akan saya sampaikan adalah konsep utama budaya positif, yaitu ada 7 perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Paradigma perubahan belajar adalah pembelajaran paradigma baru, pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan pada tingkat kelas. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Namun di sini di SMA Negeri 1 Merasa Aji belum melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, dan rencananya di semester di tahun pelajaran baru di tahun 2023-2024 insya Allah kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu yang kelas berdiferensiasi. Keterkaitan konsep budaya positif, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan nilai peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Perumusan visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan murid yang beriman, percaya diri, berwawasan luas, kreatif, dan mandiri dalam pelajaran pendidikan anti korupsi. Sedangkan prakarsa perubahan diri adalah menggunakan Canva sebagai media pembelajaran dan membuat posternya akan dipajang pada majalah dinding sekolah. Dan itu sudah saya laksanakan di kelas ya, seperti yang baru saja tadi juga di kelas 10 IPS, yaitu saya berikan tugas membuat komik tentang membuat komik kasus mandiri melalui Canva ya. Dan selain itu juga aksi nyata saya di sekolah sesuai dengan paradigma perubahan saya, yaitu menggunakan Canva sebagai media pembelajaran yang digunakan untuk membuat poster pada dinding sekolah, dan itu sudah saya laksanakan. Ini adalah hasil karya siswa. Paradigma perubahan belajar. Paradigma perubahan belajar. Pembelajaran paradigma baru adalah pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan pada tingkatan kelas. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah profil pelajar Pancasila yang digaung-gaungkan pada guru penggerak, yaitu pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan global. Kemudian ada kreatif, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, dan bergotong royong. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pendidikan harus dinamis, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah mengikuti tuntunan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, sekolah yang baik itu bukan berarti sekolah yang mengajar banyak piala, namun sekolah yang melakukan perubahan sesuai dengan zaman. Dan ini Bapak dan Ibu, aksi nyata saya di kelas sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid pada mapel pendidikan agama Islam kelas 10 IPA 2. Jadi mereka belajar secara berdiskusi, kemudian mempresentasikan di depan. Dan selain itu juga pembelajaran yang berpusat pada murid yang sudah saya laksanakan di kelas 11 IPS dengan nonton bareng video pendek karya siswa, yaitu film pendek yang berjudul Sederhana. Disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif? Disiplin positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Baik, Ibu-ibu, ini adalah disiplin positif di sekolah kita, SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Sekolah kita adalah sekolah yang berkarakter dan mempunyai disiplin tinggi, dan ini diantaranya yang sudah kita laksanakan yaitu ada pembiasaan 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang sudah kita laksanakan setiap pagi di depan kantor SMA. Kemudian sholat zuhur berjamaah itu yang sudah kita laksanakan dari dulu dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Kemudian
Disiplin positif lagi, olahraga yang kita laksanakan setiap hari Sabtu, dan setiap hari Senin juga kita selalu melaksanakan upacara rutin hari Senin, dan juga kita selalu melaksanakan upacara pada hari-hari besar nasional. Dan yang terakhir yaitu kita melaksanakan pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung, yaitu gerakan literasi sekolah. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita bertahan hidup itu merupakan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup kita itu penguasaan. Jadi dengan penguasaan kita bertahan hidup itu kasih sayang, rasa cinta diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi kita itu bertahan hidup itu akan mendapatkan kesenangan, kebebasan, kasih sayang, rasa dan cinta, kemudian penguasaan. Motivasi perilaku manusia. Kita kira-kira apa saja yang akan menjadi motivasi perilaku manusia kita di sini supaya bersemangat dalam mencapai sebuah tujuan, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang orang itu atau siswa berperilaku itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita yang mana, Ibu ya? Sepertinya kita yang ketiga. Kalau masalah penghargaan seperti gaji bisa didapatkan dari yang lain ya. Ini sebagai refleksi, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda? Dari mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Gimana kita? Insya Allah karena kita guru ingin menjadi teladan bagi peserta didik kita, Ibu. Ini ada kasus yang saya bacakan. Iva kurang menguasai mata pelajaran matematika, ya Bu Hani, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajaran matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan. Iva menjadi gugup
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa terlihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi dari kasus yang sudah saya bacakan, pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mari kita jelaskan penjelasan berikutnya. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman, disiplin. Jadi disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ini bisa jadi trauma. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dengan jangka waktu panjang. Ini menguatkan. Jadi jelasnya yang lebih baik adalah restitusi. Kemudian korban, kalau hukuman itu mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban itu diabaikan. Kalau restitusi, korban itu mendapatkan ganti untuk memperbaiki. Kemudian hukuman lagi, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Dan yang terakhir, perilaku pasif agresif mengikat. Jadi kalau hukuman itu perilaku pasif agresif mengikat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Jadi itu, dan kita insya Allah sudah melakukan semuanya. Sudah pernah hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Identitas gagal dan identitas sukses. Sekarang kita simak bersama-sama dari hukuman. Yang pertama itu hukuman. Jadi identitas gagal dari hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, contohnya ya, Angga Ani nggak pernah takut. Sedangkan identitas sukses, yaitu konsekuensi, memerlukan monitoring dan survei terus-menerus dari guru. Yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, umum konseling berarti selalu konsekuensi ya. Kemudian pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman lagi sebagai identitas gagal, peraturannya adalah kamu harus, selalu bahasa itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Sedangkan restitusi itu, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Pada hukuman, murid atau anak membenci, jadi efeknya benci. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak menghormati. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati. Sekarang kita pilih, tapi insya Allah lihat situasi dan kondisi ya, Ibu. Makasih Bu Sunarti.
itu restitusi dilihat dari perbedaan antara restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Selalu saja dilihat efeknya bagus pada restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Saatnya jam ke-8. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat Charlson Gosen 1996. Dihukum oleh penghargaan. Jadi sebelum saya mengikuti CGP ini, penghargaan itu menurut saya motivasi buat anak. Ternyata setelah saya mempelajari ini, tidak semua penghargaan itu mendapatkan hasil yang positif. Jadi dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang guru agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfie Cohan, Punished by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohan, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Keyakinan kelas. Baik, ini adalah aksi nyata saya membuat kesepakatan kelas di kelas 11 IPA 1. Mari kita bersama-sama menyaksikan.
11 IPA 1 yang sedang menempel kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi mereka secara satu persatu menulis kesepakatan kelas yang menurut mereka diyakini dan ditempel. Jadi mereka membuat itu sesuai apa yang ada di hati mereka tanpa harus didikte atau ada ketentuan tertentu. Yang jelas arahan dari saya menggunakan kalimat positif. Anak-anak SMA selalu asik dalam situasi. Dan ini saya buat pada hari Sabtu sehingga anak-anak terlihat kurang sedikit seragam. Ada yang pakai kaos olahraga dan pramuka. Tapi alhamdulillah mereka senang dan mau bertanggung jawab apa yang mereka laksanakan dan mereka buat. Siswa kelas 11 IPA 1 adalah siswa-siswa yang aktif, yang mempunyai banyak potensi, yang selalu aktif dalam berbagai kegiatan SMA 1 Meraksaji. Jadi ada ketua OSIS dan perangkat inti yang ada di sana. Terdapat banyak potensi yang mereka miliki. Ada yang ahli pada membuat poster dengan menggunakan kanvas. Adiknya Pak Sajini ya, Gina. Dia sangat berbakat untuk ngotak-ngatik di kanvas. Proses buat kesepakatan kelas hampir selesai dan sebentar lagi ketua kelas dan ketua OSIS yang memang ada di kelas 11 IPA 1 akan membacakan kesepakatan yang teman-temannya buat. Pak Gunawan silakan. Silakan juga dinikmati hidangannya. Dinikmati hidangannya. Sekarang saatnya ketua kelas dan ketua OSIS yaitu Ratif yang akan membacakan kesepakatan yang telah mereka tempel di karton. Kelas kita ambil buat di kelas IPA 1. Yang pertama ada, mari kita masuk kelas dengan tenang waktu atau on time. Yang kedua, tiket harus selalu dalam sesuai jadwal yang sudah ditentukan supaya kelas bersih dan nyaman. Yang ketiga, mari menjaga kedamaian kelas. Yang keempat, kesepakatan adalah mutlak. Yang kelima, mari kita saling menolong dan tidak membuli. Untuk yang keenam, bagi siswa yang telat agar memberikan alasan keterlambatannya yang tepat. Jangan memakai sepatu saat memasuki kelas. Katanya, mari saling menghargai dan saling menghormati sesama teman. Mari kita saling mencintai sesama teman. Disiplin waktu. Mari kita hargai teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Mari kita berbeda dengan sopan dan santun. Mari kita hidupkan suasana kelas dengan ceria. Dan mari kita pulang tepat waktu.
Mari tolong sama teman dan sekaligus mari bertugas dengan tepat waktu. Mari kita membayar uang kas dengan tepat waktu. Mari mulai mempertemukan bijak, mengambil keputusan yang musyawarah, dan yang terakhir, mari berbagi. Demikian tadi kesepakatan kelas yang telah kalian buat, mudah-mudahan kalian bisa melakukannya. Semoga saya membaca. Maka sebenarnya keyakinan kelas dan kalian kemudian akan menjadi sebuah budaya di lingkungan sekolah kita. Oke, sebelum lanjut juga kita kalau ibu bilang selamat siang, selamat pagi, tepuk tangan kembali. Bukan semangat, tapi kita ice breaking juga biar segar, biar kembali tersenyum, biar awet muda. Selamat malam tidak tepuk, selamat pagi sekali tepuk, selamat siang 2 kali tepuk. Kita ice breaking sebentar Bapak Ibu, biar refresh. Sudah setengah 2 ini waktu-waktu yang sudah menunggu kita untuk istirahat. Tepuk tangan sambil berdiri. Baik ya, jadi ice breaking ini seperti yang sudah saya laksanakan di kelas 11 IPA 1. Jadi kalau saya bilang selamat pagi 1 kali tepuk, selamat siang 2 kali tepuk, selamat malam tidak tepuk. Ayo mohon berdiri. Tidak tepuk apa 3 kali tepuk? Tidak tepuk. Oke? Bisa dimulai. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Diulang ya sekali lagi. Selamat malam. Selamat siang, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Baik, mudah-mudahan sudah memperlancar saluran darah kita, saraf-saraf kita, dan kita akan melanjutkan lagi presentasi tentang budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mari kita simak bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru untuk menyelesaikan masalah pada murid-murid, yaitu pertama, menghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, pemantau, 4, teman, 3, manajer, 5, manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memperlakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
berakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada atau cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Insya Allah kita semua pernah melakukan itu ya Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni. Membuat rasa bersalah. Nada suara melepas atau halus sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertahan rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi tertekan. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini adalah menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini posisi kontrol pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dalam konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat dilakukan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Manajer, ini yang diharapkan dari guru penggerak ini ada perubahan adalah kita berperilaku sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada
restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Lima posisi kontrol sebagai manajer. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita suguhkan kepada murid pada posisi kontrol manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Contoh penerapan posisi kontrol yang baru saja saya laksanakan, yaitu terhadap murid yang bernama Nia Diana yang mendapatkan masalah di kelasnya mengenai pemesanan kaos dan sampai hari H tidak kunjung ada kaos itu, dan saya menanganinya melalui posisi kontrol manajer. Segitiga restitusi. Ya, tadi penanganan tadi ada segitiga restitusi seperti ini alurnya. Jadi kita menangani siswa yang melanggar hukum itu dengan praktek segitiga restitusi. Yang akan kita tanyakan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Itu pertanyaannya. Kemudian, kedisiplinan kelas apa yang telah disepakati? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga murid itu mau bercerita, menjawab pertanyaan, apa masalahnya, alasannya apa melakukan itu, dengan kita berkata dengan bahasa yang baik. Dan ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas 10 IPA 3. Silakan menyaksikan. Penggerak angkatan Saat itu juga ya
Barusan kita saksikan bersama praktek segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Kemudian pada refleksi, apakah kita siap menerapkan budaya positif dalam diri sendiri dan siswa kita? Gimana Bapak dan Ibu? Siap. Kemudian yang terakhir, apakah kita siap membawa perubahan? Siap. Jawaban yang saya tunggu dan saya harapkan. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung pada presentasi budaya positif modul 1 calon guru penggerak angkatan 7 Tulang Bawang Lampung. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu atas kesempatan waktunya berada di ruangan ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat kepada kita semua, terhadap diri kita sendiri dan murid tentunya untuk sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.